Apa jadinya jika hubungan suami istri dilakukan di saat yang terlarang? Bahayanya bukan cuma dosa, tapi juga bisa merusak kesehatan. Penasaran? Yuk, simak penjelasan lengkapnya sampai habis, biar hubungan rumah tangga tetap harmonis sesuai syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup berumah tangga, tentu kita akan menghadapi berbagai situasi yang memerlukan pemahaman mendalam, termasuk dalam urusan berhubungan intim. Salah satu situasi yang sering dipertanyakan adalah bagaimana hukum dan tata cara berhubungan intim saat istri sedang dalam keadaan haid atau nifas. Mari kita bahas dengan santai, namun tetap mengacu pada pedoman kitab Fathul Izar yang menjadi salah satu rujukan dalam fikih rumah tangga. Pertama, kita pahami dulu apa itu haid dan nifas. Haid adalah keluarnya darah secara alami dari rahim seorang wanita sebagai bagian dari siklus bulanan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah proses persalinan. Keduanya adalah kondisi yang secara syariat memiliki hukum dan adab tertentu yang harus dipatuhi oleh pasangan suami istri. Dalam kitab Fathul Izar, dijelaskan bahwa berhubungan intim saat istri dalam keadaan haid atau nifas dilarang secara mutlak. Larangan ini bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kedua belah pihak. Haid dan nifas adalah masa di mana tubuh wanita sedang mengalami proses pembersihan dan pemulihan. Oleh karena itu, berhubungan intim di masa ini dapat menimbulkan risiko kesehatan, baik bagi istri maupun suami. Larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah kotoran. Oleh sebab itu jauhilah wanita pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa hubungan intim saat haid atau nifas tidak diperbolehkan hingga istri benar-benar suci. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang diperbolehkan selama masa haid atau nifas. Meskipun berhubungan intim secara langsung dilarang, suami istri tetap diperbolehkan untuk bermesraan atau menunjukkan kasih sayang, asalkan tidak sampai melakukan hubungan yang masuk ke area larangan. Ini juga dijelaskan dalam Fathul Izar, di mana suami tetap dianjurkan untuk menjaga kedekatan emosional dan memberikan perhatian kepada istrinya. Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa dalam masa haid atau nifas, suami boleh menyentuh istrinya, bercanda, atau bahkan tidur bersama di tempat yang sama, asalkan tidak sampai melakukan hubungan intim. Hal ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi rasa jauh atau kurang perhatian selama masa-masa ini. Kemudian, ada pula pertanyaan terkait kapan suami boleh kembali berhubungan intim setelah istri selesai dari masa haid atau nifas. Dalam kitab Fathul Izar disebutkan bahwa setelah haid selesai, istri harus melakukan mandi wajib atau mandi besar untuk menyucikan diri. Setelah mandi ini, barulah suami diperbolehkan untuk kembali berhubungan intim. Hal yang sama juga berlaku pada masa nifas. Setelah nifas selesai, istri diwajibkan untuk mandi besar sebagai tanda kesucian, kemudian pasangan boleh melanjutkan hubungan suami istri seperti biasa. Penting untuk diingat bahwa masa nifas maksimal adalah 40 hari. Jika darah berhenti sebelum 40 hari, maka istri dapat langsung mandi besar dan suami diperbolehkan untuk kembali berhubungan. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa masa haid dan nifas adalah waktu di mana seorang wanita membutuhkan dukungan emosional lebih dari biasanya. Perubahan hormonal yang terjadi selama masa ini dapat memengaruhi suasana hati dan kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, suami harus lebih sabar, pengertian, dan memberikan perhatian ekstra kepada istrinya. Di sisi lain, penting bagi suami untuk menjaga pandangan dan hawa nafsunya selama masa ini. Ingatlah bahwa masa haid atau nifas hanyalah sementara dan menjaga kesabaran dalam masa ini adalah bagian dari ibadah.
Jika suami merasa sulit untuk menahan diri, dianjurkan untuk banyak berzikir, berpuasa sunnah, atau melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian. Kemudian, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana jika pasangan tidak mengetahui atau lupa bahwa istri sedang dalam keadaan haid atau nifas saat berhubungan intim. Dalam Fathul Izar disebutkan bahwa jika hal ini terjadi tanpa kesengajaan, maka pasangan tidak berdosa, namun tetap wajib bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mereka harus segera berhenti dari hubungan tersebut dan menunggu hingga istri benar-benar suci. Sahabatku, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita menaati aturan syariat yang telah ditetapkan. Masa haid dan nifas adalah waktu untuk saling mendukung, bukan justru menjadi alasan untuk menjauh atau bahkan melanggar aturan. Terakhir, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga hubungan suami istri dalam koridor yang diizinkan oleh syariat. Berumah tangga adalah ibadah, dan setiap langkah yang kita ambil seharusnya mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini, sahabatku. Semoga membawa manfaat dan barokah dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.